adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak semuanya. Shalom. Nah, adik-adik kembali lagi di ibadah minggu ini bersama Kak Karen, Kak Hani dan juga Miss Flora. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau sapa dulu nih adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Apa kabarnya nih adik-adik? baik dong pastinya. Nah, kakak-kakak juga apa kabar nih adik? Luar biasa. Mantap. Waduh, mantap. Nah, nggak terasa ya kak, sekarang kita udah memasuki bulan ketiga di tahun 2021 ini. Wah, rasanya nggak Terasa banget karena terasa banget. berlalu begitu saja. dengan cepat sekali. Sekarang adik-adik udah ada yang mau ulangan, udah mau mid semester. Ada yang ini minggu ini tuh ulangan semua isinya. Waduh, pasti capek adik-adik ya, tapi tetap harus semangat dan tetap harus apa ya, jaga kesehatan ya kak. Ya, kita tetap harus jaga kesehatan karena cuaca lagi tidak mendukung, banyak asap, juga virus corona belum berakhir. Jadi kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. jaga jarak. Nah, kakak saranin sih jangan keluar rumah ya adik-adik kalau nggak yang penting-penting banget nih. Jadi kita mending stay di rumah aja. Nah, sekarang kita akan mulai ya kak ibadahnya, tapi Iya. sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mana nih tutup matanya nih? Udah semangat memuji Tuhan belum? Harus semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
dong. Makasih, Kak. Karena sekarang kita mau tetap melanjutkan untuk memuji Tuhan dengan menaikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mendekatkan hati kita kepadanya. Kita taruh tangan kiri kita di dada dan tangan kanan kita angkat ke atas. Kita mau menaikkan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimata.
Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap dari kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkatilah kami ya Tuhan, di setiap segala aktivitas kami ya Bapa, kegiatan kami selanjutnya, biarlah selalu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kalau kabar kakak sih luar biasa. Kabar adik-adik gimana? Kakak yakin dan percaya kabar kalian juga luar biasa. Nah, udah siap belum dengar firman Tuhan hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang Ruth dan Boaz. Jadi selama 1 minggu ini dan 3 minggu ke depan kita akan bahas tentang Ruth dan Boaz. Nah, adik-adik, kita mau flashback dikit ya tentang Ruth dan Boaz. Yuk sama-sama saksikan video berikut. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya
mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal, dan Naomi pun hanya tinggal bersama dua menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Cerita tentang Alkitab. Rut bertemu dengan Boas. Halo, ini adalah Rut. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Rut sudah berada di Bethlehem. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, "Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum." Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. "Ayo, mari kita makan." Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu,
Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Nah, adik-adik gimana? Videonya seru kan? Nah, kisah Rut dan Boas ini terdapat di kitab Rut pasal 1 sampai 4. Nah, adik-adik bisa baca ya di rumah. Super kebenaran kita hari ini adalah saya ingin menjadi baik hati dan setia. Nah, adik-adik, kalau tadi kita lihat di video tadi, itu Rut dan Boas setia dan baik hatinya sekali aja atau berkali-kali? Berkali-kali. Nah, benar adik-adik, Rut dan Boas itu setia dan baik hati. Bukan hanya sekali loh adik-adik, tapi berkali-kali. Nah, sekarang kita ada games nih. Kakak ada 10 bagian cerita yang mau kita bahas sama-sama. Apakah Rut dan Boas itu baik hati atau setia? Nah, caranya adik-adik siapin 2 kertas dan tulis baik hati dan setia. Apakah adik-adik sudah siap? Yuk kita mulai gamesnya. Yang pertama, nah adik-adik di awal cerita kita bisa lihat nih kalau Orpa dan Ruth disuruh oleh Naomi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Akan tetapi Ruth itu memilih tinggal dan hidup bersama Naomi. Di sini Ruth itu menunjukkan ia setia atau baik hati ya adik-adik. Yuk kita coba ya 3 detik. 3, 2, 1. Jawabannya setia. Di sini Ruth memberikan kita contoh kesetiaan, yaitu dapat dipercaya, berbakti, dan dapat diandalkan. Yang kedua, aku belum. 3, 2, 1. Yang kedua, Ruth berkata kepada Naomi bahwa ia akan pergi ke ladang untuk mengumpulkan jelai-jelai. Nah, di sini Ruth baik hati atau setia ya adik-adik? Jawabannya baik hati. Meskipun Naomi tidak menyuruh Ruth untuk pergi mencari makanan, tapi Ruth menunjukkan kebaikannya untuk pergi mencari makanan untuk mereka. Yang ketiga, di Ruth pasal 2 dituliskan bahwa Boas adalah seorang yang penting dan kaya di Bethlehem. Dia menyapa para pekerjanya dengan berkata, "Tuhan menyertai engkau." Nah, adik-adik, di sini apa yang dilakukan Boas itu baik hati atau setia ya adik-adik? Tuhan menyertai engkau. Jawabannya baik hati. Meskipun Boas adalah orang yang kaya dan penting di Bethlehem, ia tidak sombong loh adik-adik. Ia bahkan memilih untuk ramah dan memberkati para pekerjaannya. Jadi kita tidak boleh sombong dan harus ramah kepada semua orang. Yang keempat,
bujang atau mandor berkata kepada Boas bahwa Ruth giat bekerja dan hanya istirahat sebentar saja. Nah, adik-adik di sini Ruth itu setia atau baik hati ya? Kita mau jawab sama-sama lagi. Jawabannya adalah setia. Meskipun Ruth tidak tahu bahwa ada yang memperhatikannya, dia tetap bekerja dengan giat. Dia adalah orang yang setia dan dapat diandalkan. Dia mempergunakan setiap kesempatan yang dia punya dengan baik adik-adik. Nah, adik-adik yang kelima, Boas meminta Ruth untuk tetap bekerja di ladangnya dan tetap berada dekat-dekat dengan pekerjanya. Lalu Boas juga meminta para pekerjanya untuk tidak mengganggu Ruth dan memastikan bahwa ada makanan dan minuman yang tersedia bagi Ruth. Selanjutnya Boas juga meminta para pekerjanya untuk sengaja menjatuhkan bulir-bulir supaya Ruth bisa memungutnya. Di sini adik-adik, Boas bersikap baik hati atau setia? 3 detik ya adik-adik, coba pikir-pikir dulu. Jawabannya baik hati. Boas adalah orang yang baik hati dan pemurah. Dia melindungi dan mengurus kebutuhan Ruth. Boas juga membuat Ruth lebih mudah untuk mendapatkan bulir-bulir jelai karena dia menyuruh para pekerjanya untuk sengaja menjatuhkannya. Nah, jadi Boas itu adalah seorang yang baik hati loh adik-adik. Meskipun dia kaya, tapi dia tetap baik dan pemurah kepada Ruth. Nah, adik-adik yang keenam, Ruth bekerja sepanjang hari dan membawa gandumnya kepada Naomi. Dia bahkan juga membawa makanan yang sengaja ia tidak habiskan untuk berbagi kepada Naomi. Nah, di sini Ruth itu menunjukkan baik hati atau setia, atau keduanya ya adik-adik. Sama-sama pikir ya. Jawabannya keduanya. Nah, adik-adik, mungkin beberapa orang setelah bekerja keras seharian, ia akan menyimpan hasilnya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak dengan Ruth. Ruth ini menyimpannya dan membagikannya kepada Naomi. Jadi Ruth ini tidak egois. Hal ini menunjukkan bahwa Ruth adalah orang yang baik hati dan setia. Yang ketujuh, Ruth bekerja di ladang Boas sampai musim panen gandum berakhir. Di sini Ruth menunjukkan setia atau baik hati adik-adik. Ting-ting. Jawabannya setia. Ruth dengan setia dan rendah hati bekerja di ladangnya Boas selama berbulan-bulan sampai 2 musim panen. Nah, adik-adik, Ruth ini tidak berhenti walaupun dia harus bekerja keras, mengambil dan membungkuk untuk bekerja sepanjang hari. Jadi dia kerjanya nggak cuma 1-2 jam, tapi berjam-jam. Tapi Ruth itu adalah orang yang setia. Dia tetap bekerja walaupun dia harus bekerja dengan keras. Nah, adik-adik yang ke-8, Ruth mengikuti semua yang Naomi katakan ketika ia akan menemani Boas di suatu malam. Nah, adik-adik, cerita ini ada di Ruth pasal 3 ya adik-adik. Yang tadi ada di Ruth pasal 1 sampai pasal 2. Jadi adik-adik sambil baca Alkitab, oke? Nah, adik-adik di situ Ruth baik hati atau setia ya? Jawabannya lagi-lagi setia. Ruth tetap melakukan semua yang Naomi suruh walaupun Naomi tidak melihatnya. Ruth adalah orang yang benar-benar setia. Nah, adik-adik yang ke-9, Boas mengatakan bahwa Ruth menunjukkan setianya kepada Naomi dan keluarganya dengan mendatangi Boas, sang penebus keluarganya. Nah, adik-adik, di sini Ruth menunjukkan apa ya? Setia atau baik hati? Tereng-tereng, jawabannya setia. Di sini Ruth menunjukkan rasa hormat dan kebaikannya kepada keluarga Naomi. Meskipun waktu itu mungkin saja Ruth tidak mengerti apa yang harus ia lakukan, tetapi dengan setia Ruth mengikuti dan menaati semua yang Naomi perintahkan. Nah, adik-adik yang terakhir, yang ke-10, Boas menepati janjinya kepada Ruth. Boas kemudian juga membeli tanah miliknya, milik Naomi deng. Betul ya, enak deng, betul. Menembus harta miliknya dari Naomi. Nah, adik-adik yang ke-10, Boas
Aku lupa lagi. Apa sih? Oh, menepati janjinya. Aku lupa yang bawahnya dah. Saat dipikul. Oyoyoy. Dia tuh ada banyak sekali. Terpesona, Boas menepati janjinya kepada Ruth. Terus harta miliknya dari Naomi dan nah, adik-adik, yang terakhir, yang ke-10, Boas menepati janjinya kepada Ruth. Boas menebus harta miliknya dari Naomi dan mengambil Ruth menjadi istrinya. Di sini Boas menunjukkan ia baik hati atau setia ya adik-adik, atau malah keduanya? Jawabannya keduanya. Nah, jadi adik-adik, Boas adalah orang yang menepati kata-katanya. Dia berjanji kepada Ruth bahwa ia akan merawatnya apabila tidak ada anggota keluarga lain yang menginginkannya. Nah, adik-adik, Boas juga mengikuti hukum Yahudi dan bersikap baik hati kepada keluarganya. Ia memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya yang lain apabila ada daripada mereka yang ingin menebus harta milik Naomi. Nah, adik-adik, karena tidak ada yang ingin menebus, akhirnya Boaslah yang menebus harta milik Naomi dan mengambil Ruth menjadi istrinya. Setelah mereka menikah, akhirnya mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Obed inilah yang mewarisi harta kekayaan dari Boas dan Ruth. Nah, adik-adik, kesimpulan dari cerita hari ini adalah Ruth tetap setia kepada Naomi meskipun pada masa-masa sulit. Nah, Tuhan juga setia kepada Ruth dan Naomi dengan memberi mereka penghargaan melalui Boas. Nah, adik-adik, Tuhan itu setia ya pada masa zaman Ruth dan Boas. Tapi rupanya adik-adik dan adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan juga setia hari ini. Seperti yang kita dapat baca di Mazmur pasal 119 ayat 90 yang berkata bahwa kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Nah, adik-adik, jadi kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dia selalu memelihara kita dan keluarga kita agar kita semua tetap dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Yuk adik-adik, kita berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita dan lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dari awal sampai sekarang. Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, dan berkati diri kami juga. Biarlah kami dapat terus menjadi orang yang baik hati dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, super ayat kita hari ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, adik-adik, ayo kita ulangi satu kali lagi ya. Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, adik-adik, selanjutnya ada kreativitas. Ini ada TTS yang bisa kalian kerjakan. Ting. Adik-adik bisa download di description box, atau adik-adik bisa tulis di buku atau kertas kalian, oke? Nah, jawabannya ini kalian bisa temukan di Rut pasal 1 sampai pasal 4. Nah, kalau emang udah mentok, bisa cari di Google. Tapi kakak saranin untuk cari di Alkitab ya, karena kakak udah temukan jawabannya di Alkitab. Nah, adik-adik,
Kan ini juga ada gambar-gambarnya kan, adik-adik bisa warnai atau hias-hias sesuai dengan kreativitas kalian. Buat semenarik dan sekreatif mungkin, lalu post di Instagram, tag Psalm 21 Kids. Ya, segitu dulu ya adik-adik sekolah minggu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di channel yang sama. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, baca-baca Alkitab, dan rajin berdoa, oke? Kita ketemu minggu depan. Bye, God bless you.